Om Swastiastu, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan proposal bisnis di Via Cake. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Agung Ayu Bintang Sawitri, NPM Pakir 102, Nikade Ayunovia Riningsih 112, Nikade Wiwi Febrianti 114, Nyoman Adinda Parmaswari 115, dan Kade Sinta Dewi 117. Bisnis pada zaman ini banyak yang beralih ke e-commerce atau yang lebih dikenal dengan sebutan online shopping, merupakan pelaksanaan perniagaan berupa online shopping, penjualan, pembelian, pemesanan, pembayaran, maupun promosi suatu produk, barang, atau jasa yang dilakukan dengan memanfaatkan komputer dan sarana komunikasi elektronik digital atau telekomunikasi data karena lebih fleksibel dan menguntungkan. Karena penggunaan komunikasi elektronik digital lebih fleksibel dan menguntungkan, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling cepat meramaikan suatu tren atau fenomena tersebut karena kekayaan budaya dan keberagaman masyarakatnya. Seperti halnya pada akhir-akhir ini, fenomena yang sedang terjadi perhatian konsumen adalah tren kue di Via Cake dan pasar. Dengan semakin banyaknya outlet kue, memberikan minat pada konsumen penasaran dan ingin membelinya. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti media-media sosial menyebabkan terjadinya perubahan secara cepat di mana-mana. Media sosial sedikit demi sedikit membawa masuk konsumen ke suatu pola yang baru dan memulai menentukan pola pikir serta budaya perilaku konsumen. Makanan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia selain pakaian dan tempat tinggal. Manusia membutuhkan makanan setiap harinya untuk sepanjang hidupnya. Karena merupakan sumber daya yang paling penting dalam kehidupan manusia, maka banyak bermunculan inovasi di bidang makanan ini. Tidak terkecuali kue di Via Cake Pasar yang sedang banyak diperbincangkan masyarakat, terutama daya tariknya tersendiri muncul karena mempunyai rasa dan dekorasi yang sudah terjamin, yang membuat orang ingin mencoba dan membelinya. Di Via Cake dan Pasar bergerak pada bidang usaha produksi, distribusi, dan penjualan berbagai kue. Usaha di Via Cake ini berdiri pada tahun 2016 dan mulai mengalami perkembangan setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari banyaknya peningkatan jumlah konsumen setiap tahunnya. Di kota dan pasar terdapat banyak usaha yang memiliki produksi yang sejenis dengan usaha ini. Selain itu juga terdapat usaha rumahan yang menawarkan produk dengan harga yang murah. Berdasarkan pengamatan penelitian, produk di Via Cake dan pasar sangat diminati oleh konsumen, khususnya remaja dan ibu rumah tangga. Walaupun banyak usaha bakery yang lainnya, namun di Via Cake dan pasar memiliki kemampuan untuk menjadi lebih unggul dibandingkan usaha kue lainnya. Dan sebagai bukti lainnya, sebagai sekarang di Via Cake dan pasar semakin maju dan banyak diminati oleh kalangan para remaja dan orang dewasa. Di Via Cake dan pasar juga tidak lepas dari persaingan bisnis yang semakin ketat. Dengan adanya persaingan jenis usaha yang sama, berbagai upaya yang dilakukan untuk memanjakan konsumen, memberikan konsumen pelayanan yang baik sesuai dengan ekspektasi mereka, dan memberikan konsumen pengalaman yang tidak biasa ketika mereka membeli produk kita. Pengunjung di Via Cake dan pasar berasal dari berbagai kalangan masyarakat. Setelah melakukan wawancara dengan beberapa pelanggan yang telah berbelanja di Via Cake dan pasar, mereka memberikan respon yang baik karena produk kue yang dihasilkan memiliki citra rasa yang khas yang berbeda dari outlet kue lainnya. Pelayanan yang ramah, cepat, dan tepat. Di Via Cake juga mempunyai produk yang baik, simpel, menarik, dan memiliki reputasi yang baik di mata konsumen. Sikap orang lain dan situasi yang tidak terantisipasi adalah faktor yang dapat mempengaruhi minat beli dari konsumen. Hal ini sangat menarik untuk diteliti di mana perkembangan konsumen pemasaran telah berkembang pesat. Maka dari itu konsumen pemasaran tidak lagi berfokus pada produknya, tetapi kini konsep pemasaran berfokus pada konsumennya. Sehingga dapat memberikan sebuah pengalaman menarik, akan memberikan sesuatu yang berbeda dari konsumen dalam menikmati produk atau jasanya. Dengan pengalaman tersebut diharapkan timbul minat pembeli konsumen pada suatu produk tersebut. Jadi berdasarkan fenomena masalah yang ada di Via Cake dan pasar, yaitu di mana banyaknya persaingan antara perusahaan kue lainnya menjadi semakin ketat, khususnya di daerah Denpasar, Bali. Perkenalkan, nama saya Nikade Ayunovia Riningsih, NPM Pakir 112. Saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum perusahaan yang kami tawarkan, yaitu adalah perusahaan yang bernama di Via Cake, di mana bisnis ini bergerak di bidang industri rumahan dan jenis produk yang kami pasarkan yaitu adalah kue.
Dan tujuan kami mendirikan sebuah perusahaan ini adalah untuk mendapatkan sebuah keuntungan usaha sekaligus sebagai pencipta lapangan kerja. Adapun alasan kami untuk memilih bisnis cake ini adalah karena di sekitaran lokasi penjualan belum ada yang menjual cake. Maka dari itu kami memutuskan untuk membuat bisnis ini, yaitu dengan menjual berbagai macam jenis kue dari berbagai macam bentuk, rasa, dan ukuran. Selanjutnya saya akan membahas mengenai keunggulan usaha, yaitu dari segi aspek pasar dan pemasaran. Itu ada keunggulan produk. Yang pertama, serbaguna. Kue tar memiliki berbagai keistimewaan dibandingkan dengan kue lainnya seperti cupcakes, karena tidak hanya ukuran yang beragam, tetapi juga memiliki banyak rasa dan tentunya cocok di segala acara. Yang kedua adalah laris. Sebagian besar masyarakat sering mengkonsumsi kue tar karena kue tar juga sering banget ditemukan di berbagai daerah dengan suatu berbagai macam bentuk, baik rasa, variasi, kemudian juga permintaan dari konsumen yang sangat beragam terkait kue tar tersebut. Kemudian yang kedua itu ada gambaran pasar. Ditinjau dari jumlah penduduk, daya beli, dan minat konsumen terhadap tingkat konsumsinya, khususnya pada makanan yang sehat, bergizi, dan terjangkau harganya, maka kami optimis bahwa bisnis kue ini yang akan dipasarkan akanlah menjadi berkembang sangat pesat, apalagi pada saat ini kebutuhan akan kue sangatlah meningkat karena tingkat konsumen masyarakat yang semakin tinggi. Adapun jenis kue tar yang kami tawarkan adalah kue tar hias fondant. Selain itu juga perkiraan ataupun prediksi jumlah permintaan konsumen terhadap produk dapat kami proyeksikan tingkat permintaan konsumen per tahun, yaitu mengalami peningkatan 50% per tahunnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nika Dewi Febrianti, MPMAK 114 akan menjelaskan bagian gambaran perusahaan. Yang pertama adalah data perusahaan. Nama perusahaan adalah Divya-Cake, bidang usaha, industri rumahan, jenis produk, kue, alamat perusahaan Jalan Hayamuruk 0196 Denpasar Timur, nomor telepon 088236036041, alamat email kitaiswari@gmail.com, bentuk badan hukum usaha dagang, mulai berdiri 2016. Biodata pemilik atau pengurus. Nama Niwayan Gita Iswari Eskes, jabatan pemimpin, tempat tanggal lahir dan pasal 8 Agustus 1994, alamat rumah Jalan Pandu 04 Denpasar Timur, nomor telepon 081236053266, alamat email kitaiswari@gmail.com. Bisnis Divya-Cake ini berdiri sejak tahun 2016 dengan tujuan mendapatkan keuntungan usaha sekaligus sebagai pencipta suatu lapangan kerja dan masyarakat sekitar. Alasan pemilik memilih bisnis ini karena di sekitaran lokasi penjualan belum ada yang menjual cake dengan keunikan konsumen bisa merequest berbagai macam bentuk, rasa, dan ukuran kue. Divya-Cake termasuk dalam skala bisnis industri rumahan. Divya-Cake merupakan usaha yang membuat kue jika adanya pesanan dari konsumen, made or by order. Kegiatan operasional Divya-Cake dikerjakan oleh pendiri dan pegawainya. Jam buka toko yang diberlakukan Divya-Cake adalah jam 09 sampai jam 15 WITA selama 6 hari, di mana hari Minggu merupakan hari libur bagi toko. Keunggulan usaha. Yang pertama adalah keunggulan produk. Yang pertama adalah serbaguna. Kue tar memiliki berbagai keistimewaan yang dibandingkan dengan kue yang lainnya seperti cupcakes, dessert box, makaron, dan lain sebagainya. Tidak hanya memiliki ukuran yang beragam, kue tar juga memiliki banyak rasa. Kue tar sangat cocok dipergunakan di segala acara. Selain itu, kue tar bisa didesain sesuai dengan permintaan konsumen. Yang kedua adalah laris. Sebagai besar masyarakat sering mengkonsumsi kue tar seringkali ditemukan di toko kue di tiap daerah. Kue tar dapat disajikan berbagai ikon dari suatu acara seperti acara ulang tahun, pernikahan, acara kantor. Yang ketiga adalah tren. Sekarang ini kue tar ada di mana-mana. Terlihat dari beberapa contoh kue tar di sejumlah media sosial. Bentuk kue tar dan penataannya sudah cukup banyak dipilih dan tampilan memukau. Yang terakhir adalah mudah dibuat. Bagi baker atau pembuat kue yang berpengalaman, maka kue tar dapat dibuat 2 hari sebelum tanggal yang ditentukan oleh customer.
Yang kedua adalah gambaran pasar. Ditinjau dari jumlah penduduk, daya beli, dan minat konsumen terhadap tingkat konsumsinya khususnya pada makanan yang sehat, bergizi, dan terjangkau harganya, maka kami optimis bisnis kue yang dipasarkan akan berkembang pesat. Apalagi pada saat ini kebutuhan akan kue sangat meningkat karena tingkat konsumen masyarakat yang semakin tinggi. Adapun jenis kue tar yang ditawarkan adalah kue tar hias fondant. Perkiraan atau prediksi jumlah permintaan konsumen terhadap produk. Diproyeksi tingkat permintaan konsumen per tahun mengalami peningkatan 50% per tahun. Maka proyeksi permintaan konsumen per tahun dapat dihitung sebagai berikut. Misal, diasumsikan permintaan per hari sebesar 20 kue tar, berarti dalam sebulan dapat dijual 500 kue tar. Jadi dalam setahun permintaan konsumen sebesar 7.200 kue tar, maka peningkatan permintaan tiap tahun menjadi 7.200 dikali 50% sama dengan 3.600 kue tar. Jadi satu tahun lebih banyak 7.200, yaitu diperkirakan permintaan di Via Cake per tahunnya menghasilkan kue kurang lebih 7.200 kue tar. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Nyoma Rinda Pramaswari, MPM Makir 115 akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya. Selanjutnya ada aspek teknis atau operasi. Yang pertama, lokasi usaha. Di Via Cake berlokasi di Jalan Hayam Muruk nomor 196 Denpasar Timur, Bali. Pemilihan letak lokasi di Via Cake sangat strategis sehingga memudahkan konsumen untuk datang ke di Via Cake. Selain itu, lokasi di Via Cake juga dekat dengan perkantoran, sekolah, universitas, dan juga permukiman warga. Yang kedua, rencana penjualan. Produk yang kami jual dibuat secara made by order. Pembeli yang datang ke di Via Cake bisa memilih rasa, ukuran, dan dekorasi. Selain bisa langsung ke toko, pelanggan juga bisa memesan lewat telepon maupun via WhatsApp dan Instagram. Minimal H-2 sebelum pengambilan pemesanan. Untuk rencana penjualan, kami akan mengkalkulasi rata-rata permintaan dari konsumen pada tiap bulannya. Selanjutnya, data tersebut akan menjadi dasar acuan bulan berikutnya mencakup penganggaran dan pembelian bahan baku. Yang ketiga, proses produksi. Proses produksi dilakukan pada toko tempat penjualan di Via Cake, dan untuk proses produksi kami menggunakan mixer tangan dan oven listrik. Oven ini bisa memuat sekitar 12 loyang berukuran diameter 18 cm. Sehingga penggunaan alat untuk produksi satu hari maksimal 5 kali oven dan 5 kali mixer. Selanjutnya, bahan baku dan bahan penolong. Perencanaan bahan baku dan bahan pembantu merupakan bagian utama untuk perhitungan kebutuhan modal kerja. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah supplier, kuantitas, harga beli, persyaratan pembelian, ketersediaan, dan persediaan. Bahan baku yang digunakan adalah mentega, coklat bubuk, tepung terigu, gula pasir, maizena, dan susu bubuk, dan juga telur. Selanjutnya, yang kelima, ada peralatan yang dibutuhkan. Daftar mesin dan peralatan juga harus dirinci sedetail mungkin. Perencanaan ini selalu berkaitan dengan kapasitas dan kompetensi teknis wirausahawan. Adapun mesin dan peralatan seperti oven, loyang kue, saringan tepung, mixer, timbangan, dan gas, kompor, dan juga kulkas. Yang keenam, sarana penunjang. Instalasi sarana penunjang berkaitan dengan tata letak atau layout yang termasuk dalam anggaran investasi, yaitu pemasangan sarana penunjang meliputi air, listrik, dan telepon. Selanjutnya, yang B, aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama, ada struktur organisasi. Struktur organisasi sangat dibutuhkan dalam organisasi, karena dengan struktur organisasi dapat memahami bagian kerja masing-masing setiap anggota organisasi, yang mana ini juga mencerminkan sikap profesionalisme suatu perusahaan atau organisasi. Untuk saat ini, struktur organisasi terdiri dari 3 orang. Yang pertama, ada Gita, pemilik, bertanggung jawab atas perencanaan, pengordinasian, pengarahan, dan pengawasan serta peningkatan mutu. Yang kedua, ada Sinta, bagian produksi, bertanggung jawab atas pengendalian bahan baku, peralatan, dan juga mesin. Yang ketiga, ada di bagian dekor, yaitu Lina, bertanggung jawab atas pembuatan desain yang diinginkan konsumen. Yang C, ada aspek SDM. Perencanaan tenaga kerja langsung atau TKL juga perlu memperhatikan hal-hal mengenai kualifikasi, tarif upah, jumlah tenaga yang dibutuhkan, dan persyaratan kerja. Karena dalam usaha ini pemilik juga merupakan investor aktif, yang berarti pemilik juga menjalankan pekerjaan operasional, maka sistem penggajian tidak dihitung secara spesifik, melainkan menerima pembagian dari yang didapatkan.
Untuk tahap awal, pemilik membutuhkan 2 orang tenaga kerja, dan jika bisnis atau usaha ini telah berkembang, maka pemilik akan menambah tenaga kerjanya. Untuk mendapatkan karyawan yang berkompeten, maka pemilik melihat dari 2 sisi, yaitu sisi pertumbuhan dan efisiensi. Di sisi pertumbuhan, kita akan memantau durasi bekerjanya, tingkat pendidikan, dan biaya pelatihan karyawan. Selain itu, tingkat turnover karyawan dan kemampuan melayani pelanggan juga bisa termonitor. Sementara itu, dari sisi efisiensi harus dilihat karyawan dengan keahlian tertentu. Yang D, aspek keuangan. Aspek finansial dari proposal bisnis dapat memperlihatkan potensi dana yang dimiliki, kebutuhan dana eksternal, perhitungan kelayakan usaha, termasuk di dalamnya 3 performa laporan keuangan, yaitu neraca, rugi laba, dan cash flow. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Karya Sinta Dewi yang akhir 117 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Aspek ekonomi dan sosial. Saat ini pertumbuhan ekonomi sangatlah berdampak pada hasil penjual barang maupun jasa yang ditawarkan. Apabila pertumbuhan ekonomi suatu negara sedang membaik, maka permintaan akan barang dan jasa masyarakat terhadap barang dan jasa akan lebih tinggi. Ini berarti tren penjualan akan membaik pula, maka suatu bisnis ataupun perusahaan yang menjual barang jasa penerimanya akan lebih tinggi. Apabila dibandingkan ketika ekonomi Indonesia terkena krisis, maka daya beli masyarakat menjadi menurun, tren penjualan akan menurun, akibatnya suatu bisnis atau perusahaan banyak yang mengalami kebangkrutan. Yang G, ada aspek dampak lingkungan hidup. Di VAK merupakan usaha dagang yang bergerak di bidang bakery yang menggunakan bahan dan peralatan yang minim, dampak negatif terhadap lingkungan. Bahkan kedepannya perusahaan akan menggunakan dekorasi atau hiasan yang bisa dimakan sehingga mengurangi bahan limbah dan lingkungan menjadi tidak tercemar. Kesimpulannya, tujuan studi kelayakan bisnis adalah untuk meyakini apakah usaha di VIAKIK merupakan usaha yang layak dijalankan atau tidak. Adapun beberapa hal yang mendukung analisis kelayakan usaha di VIAKIK, yaitu yang pertama ada lokasi usaha. Dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa lokasi usaha di VIAKIK cukup strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Yang kedua ada peralatan dan bahan baku. Penggunaan peralatan yang baik dapat mendukung kemudahan dalam meningkatkan kapasitas produksi kue. Selain itu, pemilihan bahan baku yang baik menentukan kualitas kue yang dihasilkan oleh di VIAKIK. Yang ketiga ada tenaga kerja atau SDM. Tenaga kerja memiliki kemampuan dalam memproduksi kue dan memberikan pelayanan kepada konsumen. Dan yang terakhir ada aspek keuangan. Sumber dana yang didapatkan dengan modal pemilik terjun langsung sebagai pekerja mampu menekan biaya yang tetap yang harus dikeluarkan sehingga proses produksi dan penjualan mampu ditingkatkan. Baik, berdasarkan pembahasan yang kami presentasikan, kami dapat menarik kesimpulan bahwa usaha di VIAKIK layak dalam menjalankan usahanya. Saran yang dapat kami ambil, yang pertama dalam hal produksi kue dapat digunakan alat berupa mesin pembuat kue otomatis yang dapat menambah kapasitas produksi. Yang kedua ada persediaan bahan baku yang disesuaikan dengan menu yang ditawarkan agar konsumen merasa puas ketika memesan produk yang diinginkan dapat dipenuhi dengan baik. Dan yang terakhir menambah modal dengan pinjaman bank untuk pengembangan usaha dan inovasi baru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.